Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu apa saya binatang. 4 dinding ini hanya ada 1 jendela berjeruji besi jauh di atas sana. Tembok yang tebal, tidak ada perabotan, hanya ada selimut. Saya tahu bagaimana mungkin saya bisa lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya bisa selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, 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 bagaimana bisa kamu masuk ke kamar ini? Mudasir, kenapa? Kamu tidak kenal saya lagi. Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantarkan saya ke Jakarta. Lalu kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta. Kamu menulis dalam surat. Setelah mengantar saya, kamu langsung pulang kampung untuk mengurus sawah. Iya, setelah setahun lebih kita saling berkirim surat. Tapi setelah musibah itu datang, suratku tidak datang-datang lagi. Mudasir, jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu kamu sering bilang saya cantik. Ya, saya memang cantik. Kecantikan yang alami tanpa gincu dan bedak. Kamu dulu sering bilang begitu. Kamu suka saya apa adanya. Mudasir, saya tahu penyiksaan ini telah membuat wajah saya tidak secantik dulu lagi. Jika ada cermin di kamar ini, mungkin saya akan segera tahu wajah saya yang sekarang seperti apa. Bisa jadi sudah seperti gobang busuk, bacin yang tidak layak dipandang-pandang lagi, bikin jijik. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya kan? Jika kamu benar ada di situ, tolong saya, tolong keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor ke polisi Raja Diraja. Tidak guna melapor ke Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan Filipina. Beruntunglah bagi mereka warga negara Filipina. Bahkan pemerintahannya pun sangat mempedulikan nasib para tenaga kerjanya. Apalagi yang bekerja di mancanegara seperti kita. Tapi kita diperas sampai habis tulang sumsum belakang jika kita punya uang. Dan jika kita kena musibah, mereka pura-pura tidak mengetahuinya. Kita diabaikan. Itu kenyataannya, Mudasir. Kita hanyalah binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanyalah slogan, bukan kenyataan. Cuma hayalan para birokrat yang baru menduduki masa jabatannya, agar mereka dipandang bekerja di mata atasan dan dipandang mempunyai kesetiakawanan yang khusus terhadap sesama warga negaranya. Sudahlah Mudasir, sudah. Bicara tentang kasus penanganan ini tidak akan pernah ada habisnya. Hanya membuat dada kita semakin sesak. Lebih sesak lagi dada kita ketika kenyataan yang terang-benderang tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Mereka tidak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan. Apalagi tidak ada uang komisi yang berlimpah. Lagi pula, perlu kemampuan khusus agar para diplomat-diplomat kita dihargai oleh orang-orang asing. Tapi kenyataannya,
Diplomat-diplomat kita hanya menjadi bahan tertawaan mereka karena mereka dianggap malas dan bodoh, tapi sok pintar. Problem bahasa pun jadi hambatan. Bagaimana mungkin menyelesaikan masalah ini jika menggunakan bahasa Tarsan? Sebelum maju pun pasti sudah kalah lebih dulu. Akibatnya, kita yang selalu menjadi korban, kita yang dikorbankan. Mudasir, kemarilah mendekat agar kita bisa saling menyentuh. Kenapa kita berdiam diri di situ, Mudasir? Itu tempat saya buang air besar dan buang air kecil. Di kamar ini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah kamar yang tadinya kamar untuk siapa. Dan mengapa saya bisa disekap di kamar ini? Tidak bisa saya tulis dalam surat. Bagaimana bisa saya berkirim surat? Di sini tidak ada pulpen, amplop, kertas, bahkan perangko. Di sini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang karena tersinari matahari, dan malamnya gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa. Mengapa tidak menolong? Lihat, luka-luka di sekujur tubuh saya. Sebelum saya dijebloskan ke penjara, saya dipukuli terlebih dahulu. Seluruh anggota keluarga majikan ikut memukuli. Pipi, dahi, kepala, punggung, ampun. Saya disiksa, Mudasir. Mereka menyiksa saya dengan tangan, kepala, kaki, tongkat besi, bahkan setrikaan. Saya tidak berdaya, bagaikan bola yang disepak ke sana kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, bertanya, menangis, apa salah saya? Jawabannya jangan drama. Lalu pukulan lagi bertubi-tubi. Apa salah saya? Teriak saya. Kamu Indon, bangsa, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Kata-kata itu yang dapat saya dengar. Kata-kata itu yang terus terulang. Tapi demi Tuhan, Mudasir, saya tidak maling. Saya bukan pencuri. Tapi tidak ada sidang pengadilan yang tidak memihak untuk memperoleh sebuah pembuktian bahwa saya tidak seperti apa yang mereka tuduhkan. Tapi yang ada hanya kamar ini, penjara ini. Sebelum saya disekap di kamar ini, mereka menutup kepala saya dengan karung. Lalu saya diseret ke sini. Dan sebelum mereka menutup pintu, karung mereka buka. Dan ternyata saya ada di sini, di kamar ini sampai sekarang. Sudah berapa lama saya di sini? Lihat, luka-luka di sekujur tubuh saya ini sudah mulai mengering. Bisa jadi sudah lebih dari sebulan. Lalu bagaimana bisa saya bertahan? Ya, mereka yang memberi saya makan 2 kali sehari, minuman di termos plastik yang bocor. Saya makan dan minum dengan gelas dan piring yang kotor. Mudasir, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan perlakuan apa saja yang sudah saya terima selama ini. Saya lebih pantas disebut bangsa. Saya diperlakukan bukan sebagai manusia lagi. Bahkan kekuatanku tidak berdaya dalam hal ini. Sebab apalagi lebih sering pilih kasih. Mana mungkin mereka membela saya yang bangsa, Indon lagi. Saya yang datang dari tanah mereka, tanah seberang. Iya, hanya untuk merampok uang mereka. Tentu mereka lebih percaya kepada sesamanya yang sebangsa dan kaya, bukan kepada bangsa seperti saya. Tapi Mudasir,
Demi Tuhan, saya bekerja. Saya menerima upah karena saya bekerja. Ya. Semua pekerjaan saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Saya tahu diri. Sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang, saya tidak berani melakukan macam-macam. Yang saya harus lakukan adalah bekerja dengan rajin, tanpa mengeluh. Kamu tahu sendiri, Mudasir. Setahun saya terima gaji, sebagian saya tabung, sebagian lagi saya kirim ke kampung. Iya, kamu menulis dalam surat. Kamu juga menabung, Mudasir, karena kamu telah menerima ringgit dari saya. Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya bertekad di ujung tahun kelima saya bisa membawa ringgit sebanyak mungkin untuk membeli beberapa petak sawah. Iya, untuk modal hidup di masa depan. Pada bulan ke-13, majikan lelaki mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Sewaktu itu pukul 11 malam. Dia masuk kamar, menutup pintu, lalu menatap saya dengan diam. Saya balas tatapannya dengan tatapan heran. Sebagai perempuan, naluri saya bilang, lalu memberi isyarat, menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya buru-buru duduk kepala ranjang dengan waspada. Saya ketakutan. Keringat dingin mengucur deras. Kemudian dia bangkit. Saya pikir dia akan merekam saya. Tapi untunglah hal itu tidak terjadi. Mudah sih. Mungkin itu salah satunya kesalahan saya. Ya, menolak hajat majikan. Maka dari itu saya dianiaya macam begini. Tapi siksaan tidak segera saya alami. Maksud saya, setelah kejadian itu sampai bulan ke-15, semua masih berjalan dengan normal. Tapi pada bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan. Majikan lelaki mulai mengeluh kehilangan uang. Begitu juga dengan anak perempuannya. Kemudian anak lelaki mengeluh kehilangan uang. Kali ini jumlahnya semakin banyak. Ya, sayalah itu, kambing hitam yang menanggung semua akibatnya. Saya dipukuli lagi bertubi-tubi. Ampun, ampun. Dan pada hari itu pula lah saya diseret, dihajar, ditendangi, dan disekap di kamar ini. Memang aneh. Penyiksaan ini memang tidak jelas konsepnya. Tapi kenyataannya, penyiksaan ini memang bukan jelas impian saya, tapi saya mengalaminya. Lantas, ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa sesungguhnya dengan mereka? Bangsa yang sekarang ini banyak menampung para pekerja asal Indonesia. Dulu mereka saudara serumpun, senantiasa menjaga sopan santun, saling menghormati. Ya, karena mereka banyak belajar dari kita. Bahkan mereka banyak mengangkut para cendekiawan kita hanya untuk mengajari para mahasiswanya. Tentu dengan iming-iming gaji yang sangat besar. Dalam tempo pendek, mereka telah menjadi bangsa yang kaya raya. Mereka jauh lebih maju dari bangsa kita sendiri. Tapi mereka sadar, mereka tidak punya kebudayaan dan kesenian asli tanah sendiri. Pada akhirnya, mereka berani membuka kasino dan hasil pajaknya yang besar dipakai untuk membangun negeri. Sukses bertubi-tubi, bikin percaya diri mereka menjadi-jadi. Maka dengan uang, ya, uang yang banyak, mereka mengangkut para seniman kita. Tugasnya untuk menciptakan kesenian baru agar disebut kesenian tanah mereka sendiri. Tak puas dengan itu, mereka nekat mencuri berbagai jenis kesenian kita, bahkan flora dan faunanya. Kini,
Mereka ibarat orang kaya baru yang yakin bisa membeli apa saja dengan uang. Jika saja perkara ini selesai pada masalah mencuri berbagai jenis kesenian, mungkin saya tidak sesengsara seperti sekarang ini. Bahkan sekarang mereka tidak takut lagi dengan hukum. Bukankah uang yang banyak bisa membungkam mulut hukum? Di zaman modern seperti sekarang ini, mentalitas orang kaya baru, majikan yang berkuasa sepenuhnya telah muncul lagi. Ya, mereka merasa berhak untuk menyiksa, bahkan membunuh para budaknya itu. Yasir, kamu dengar? Ada suara langkah orang menuju kemari. Tunggu sebentar. Tolong! Tolong saya! Tolong keluarkan saya dari sini. Tolong! Datanglah kemari. Saya butuh pertolongan. Tolong! Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir, Mudasir, di mana kamu, Mudasir? Mudasir, Mudasir, di mana kamu? Mudasir, Mudasir, kamu di mana? Mudasir, Mudasir, di mana kamu, Mudasir? Saya ditinggal sendirian. Sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Bagaimana bisa saya bertahan? Saya sudah habis. Mudasir, 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 Mudasir. Tidak ada siapa-siapa lagi. Bahkan bayangan suami ikut pergi tega meninggalkan saya. Dia tidak sudi menemani saya lagi. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Saya rela mati jika memang saya harus mati. Tapi saya berhak menceritakan dulu perlakuan apa saja yang sudah saya terima selama ini. Nasib manusia tidak bisa ditentukan manusia lain. Hanya Tuhan yang berhak menentukannya. Ya, saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Terus terang, saya lelah meminta tolong. Sudah berapa ratus kali saya meminta tolong, tapi tidak ada yang datang. Tidak ada yang sudi untuk menolong saya. Apa mereka tidak merasa kehilangan saya? Sehari dua hari mungkin bisa dimaklumi, tapi jika sebulan, harusnya telah membuat masyarakat curiga. Bisa saja sudah terjadi pembunuhan. Ya, pembunuhan. Yang saya alami bukanlah pembunuhan tubuh, melainkan pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Mengapa? Agar rasa percaya diri hilang, dan kita dipaksa untuk merasa sebagai bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Kita berkali-kali dilecehkan tanpa bisa membela diri. Kita sering diabaikan, jadi bahan tertawaan. Kita telah
terhapus dari peta dunia. Tapi kita tidak pernah merasakannya. Tolong. Tolong.